Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Sebentar lagi akan terjadi umat-umat akan mengeroyok kalian seperti orang-orang rakus yang mengeroyok makanan di satu piring yang kecil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan nasib umat ini. Bagaimana mereka akan diserang oleh umat-umat lain, akan dikeroyok dari segala penjuru. Dalam riwayat Ahmad, min kulli ufukin, dari segala penjuru akan dikeroyok. Diperumpamakan dalam hadis tersebut seperti orang-orang rakus. Akalah itu jamaknya akul. Akul itu artinya orang-orang lapar, orang-orang rakus yang sedang mengeroyok satu makanan di satu piring. Kemudian seorang sahabat ketika mendengar Nabi mengatakan demikian, maka dia bertanya, min qillatin nahnu yauma idzin, ketika umat itu dikeroyok oleh umat-umat lain dari segala penjuru, yang mana diperumpamakan seperti orang-orang rakus mengeroyok makanan di suatu piring yang kecil, apakah waktu itu umat Islam sedikit? Min qillatin nahnu yauma idzin. Maka Rasulullah SAW menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Justru ketika itu kalian banyak. Justru ketika itu kalian itu besar, pengikutnya banyak dan mayoritas. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Akan tetapi keadaan kalian ketika itu seperti buih yang diombang-ambing oleh banjir. Banyak tapi buih, tidak punya kekuatan sama sekali, hingga dihempas oleh banjir ke kanan ke kiri, tidak berdaya. Begitulah keadaan umat sekarang ini. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yanzi'annallah fi suduri aduwikum al-mahabata minkum." Allah mencabut kewibawaan kalian dari hati musuh kalian. Allah cabut kewibawaan hingga musuh-musuh umat Islam berani menepuk dada di depan umat Islam. Umat Islam dizolimi di mana-mana. Di saudara-saudara kita dizolimi secara terang-terangan. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yaqzifanallahu fi qulubikumul wahna." Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dalam hati kalian satu penyakit, namanya penyakit wahan. Maka seorang sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu wahan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Bahasa lainnya, cinta materi tapi takut resiko. Cinta sesuatu tapi takut berpisah. Kapan cinta dunia ada, otomatis takut mati. Itu sudah otomatis. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada solusi untuk memperbaiki hati umat ini melebihi bagaimana kita didik umat ini bagaimana tidak hubud dunia dan cinta kepada negeri akhirat. Apabila kecintaan kepada negeri akhirat ini muncul dalam hati umat ini, maka dengan sendirinya apa saja sikap, apa saja pembicaranya akan mengarah kepada perbaikan. Semuanya akan mudah ikhlas. Sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, orang tidak mungkin bisa ikhlas dalam berbicara, dalam bersikap sebelum dia merasa sekarang ini kakinya sudah berada di akhirat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, sikap kita terkadang pertimbangan kita karena pertimbangan ini, pertimbangan itu kenapa bisa terjadi? Karena kita lupa bahwasanya kita ini menuju akhirat. Semua sikap kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika Sayyidina Khalid ibn Walid membawa satu pasukan
Beliau mengirim surat kepada pimpinan pasukan Rustum, kepada pasukan Persia yang bernama Rustum. Isi surat itu sederhana sekali. Aslim taslam, masuklah Islam kamu akan selamat. Salamun ala man ittaba'al huda, selamat bagi orang yang mengikuti petunjuk. Dalam surat itu beliau mengatakan, aku telah membawa satu pasukan yang lebih mencintai mati melebihi kalian mencintai hidup. Bagaimana generasi terdahulu mencintai kematian, tidak betah di dunia ini, mereka jauh dari kecintaan kepada dunia, hingga semua sikap mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi suatu generasi yang terkuat, yang tidak pernah terkalahkan. Siapa saja yang berani melawan mereka, semua peradaban yang berani melawan mereka akan berakhir dalam tong sampah sejarah. Semua akan kalah. Dunia ditaklukkan di bawah kakinya sahabat. Waktu itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, dua kerajaan besar, namanya kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Kerajaan Persia ini kerajaan yang begitu besar, yang dipimpin oleh seorang raja namanya Yazdajir. Yazdajir ini istrinya saja 4.000. Istrinya 4.000. Dia tidak akan makan kecuali dimasak oleh 1.000 tukang masak. Itu di dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir diceritakan. Itu kalau Raja Yazdajir itu duduk, maka itu mahkotanya itu ditarik dengan rantai, karena mahkotanya itu beratnya itu ratusan ton. Hingga kalau diturunkan itu tertutup raja itu, nggak bisa dilihat. Dan antara kepala raja dengan mahkota hanya 1 jari saja. Itu kalau rantainya putus, raja langsung mati, karena tertindih dengan mahkotanya yang bertonton itu. Seperti itu keagungan Raja Persia waktu itu. Itu kalau Raja Persia duduk, Raja Yazdajir duduk, maka di depannya itu ada hamparan karpet yang begitu besar, yang dianyam dengan benang emas, yang pinggirannya itu penuh dengan permata-permata mahal. Di situ ada peta kekuasaan Persia, dan di situ ada gambar raja-raja sebelumnya, supaya raja yang sedang duduk sekarang mengingat bahwasanya kekuasaan yang begitu besar ini adalah jerih payah keadilan raja-raja sebelumnya. Seperti itu. Akan tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang sahabat namanya Rabi'ah ibnu Amir datang ke Persia, maka dia dengan datang membawa keledainya. Ketika itu pasukan penjaga pintu gerbang mengatakan, kalau mau masuk nggak boleh bawa keledai. Saya ini utusan Rasulullah. Kalau boleh saya diizinkan masuk, saya harus bawa keledai saya. Kalau enggak, saya akan pulang. Oh jangan pulang, kamu kurir, kamu ini utusan, duta. Maka kata Rustum, biarkan dia masuk. Maka dia masuk, tombaknya yang bagian ujungnya yang runcing itu dibalik, hingga karpet yang mahal itu dihujamkan. Nah ini cirinya sahabat itu tidak terkesan dengan dunia sama sekali. Hingga batorik pembesar Persia yang sedang berbaris di pinggir karpet itu melihat karpet yang mahal itu ditancap dengan tombak itu, badannya itu ikut bergerak. Ini mahal ya. Kemudian keledainya itu diikat di bantal tempat nyandar raja. Masya Allah. Ketika ada satu umat yang menyikapi dunia bisa seperti ini baru kembali keagungan Islam. Sebagaimana Allah berikan kewibawaan agama pada diri sahabat dahulu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang utusan dari Raja Yazdajir Persia datang ke Madinah. Sampai di Madinah, dia tanya kepada orang-orang Madinah, bisa jumpa dengan Raja Umar bin Khattab? Maka sahabat-sahabat itu ketawa, nggak ada raja di sini, nggak ada raja. Nggak ada raja. Umar bin Khattab itu siapa? Itu khalifah. Dia penerus risalah Nabi kami. Di mana istananya? Nggak ada istananya. Kalau kamu tahu rumahnya, itu rumahnya. Itu rumahnya. Di mana saya bisa berjumpa? Kalau mau berjumpa beliau di masjid. Maka utusan kerajaan Persia itu datang ke masjid. Sampai di masjid,
Maka utusan Raja Persia tadi tanya, yang mana Umar bin Khattab? Saya ingin berjumpa, saya membawa pesan yang penting dari raja kami. Maka sahabat yang ada di situ, kalau waktu seperti ini, beliau nggak di sini, beliau tidur itu di bawah pohon kurma sendiri itu. Kamu datangi aja sendiri. Maka utusan Persia tadi ketika melihat Sayyidina Umar tidur sendiri, waktu itu beliau berbantal pecut. Jadi beliau tuh selalu kemana-mana bawa dirroh. Dirroh itu pecut yang beliau gulung jadi bantal. Maka ketika melihat Sayyidina Umar bin Khattab, ini utusan Persia itu nangis. Maka dia mengatakan, ya Umar, karena engkau ini adil, hatimu tenang, maka tidur sendiri gak perlu dikawal. Karena engkau telah adil. Gak seperti raja saya, karena dia zolim, maka dikawal di mana-mana. Hidupnya itu ketakutan hingga dikawal kemana. Itu hidup orang takut. Kalau kau nih tenang sekali, tidur sendiri, tidur di bawah pohon. Ini kalau zaman sekarang tingkat ya, ada nggak camat tidur di bawah pohon? Insya Allah akan sulit, walaupun ada mungkin sulit ya. Ini Amirul Mukminin tidur di bawah pohon sendiri berbantal pecut. Tidurnya Amirul Mukminin ketika itu, akhirnya utusan Persia tadi tidak kembali ke Persia, masuk Islam ketika itu juga. Tidurnya seorang sahabat yang zuhud jadi asbab hidayah. Itulah yang kita cari hadirin Allah SWT. Karena ciri orang dipilih oleh Allah, ciri orang dipilih oleh Allah sejauh mana dia menjadi asbab kebaikan orang lain.